Nak, aku rasa sudah waktunya untuk memberitahu bibimu. Sekarang kau sudah jauh lebih baik, dan aku rasa dia bisa datang untuk menjengukmu ke sini. Tidak, untuk apa? Bibiku sakit dan berita itu mungkin akan membuatnya merasa lebih buruk. Tapi bibimu akan sangat khawatir saat dia tahu kau tidak akan menjenguknya. Sebaiknya jangan membuatnya khawatir. Bibiku sebenarnya tidak peduli aku sakit atau tidak. Aku selalu merepotkannya. Dia menerimaku karena merasa kasihan padaku. Tapi dia menyuruhku bekerja sejak aku masih sangat kecil. Ya, meskipun benar begitu, dia memang membantumu saat kau membutuhkannya. Dan seharusnya kau bersyukur. Cassandra, hukumanmu sudah berakhir. Kuharap kau tidak mengulangi kesalahanmu lagi nanti. Itu tidak akan terjadi lagi, Suster Kepala. Aku berterima kasih pada Estefania karena tidak memberitahu ayahku. Aku berjanji padanya aku akan berperilaku baik. Aku sangat senang mendengarmu mengatakannya. Kau harus menghargai semua yang telah Tuhan berikan. Seorang ayah, seorang saudara perempuan, dan seorang teman sejati yang sangat menyayangimu. Tidak, Suster Kepala. Aku menganggap Estefania itu seperti ibu kandungku. Maaf, Suster Kepala. Cassandra, cepatlah. Ayahku sudah menunggu kita. Bolehkah aku pergi, Suster Kepala? Ya, nak. Semoga Tuhan menyertai kalian. Bibi Clarissa, sudah lama sekali tidak bertemu denganmu. Kami pergi berlibur, tapi kami sudah kembali. Kemari, sayang. Senang sekali bisa melihat kalian berdua. Kami juga sangat senang bertemu denganmu. Kakakku sayang. Ayo kita ke ruang tamu. Aku ingin mendengar ceritamu. Oke. Ibu, aku mau ke toko alat tulis karena aku harus membeli peta. Ayah sudah memberiku uang. Oke sayang, kau boleh pergi. Tapi hati-hati saat menyeberangi jalan ya. Ibu tidak perlu memberi nasihat itu. Aku sudah dewasa sekarang. Dengan banyak pengalaman hidup, aku tahu cara menyeberang. Sekarang ceritakan padaku, Clarissa, bagaimana keadaanmu di klinik di Swiss? Sangat buruk, Cecilia. Sudah dipastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa punya anak. Aku harus menemukan seorang ayah. Aku harus menemukannya. Nyonya Zamora, Ada apa? Irma Barrios tidak ada di panti asuhan. Aku khawatir dia kabur lagi. Astaga, gadis itu berada sendirian di jalanan bisa sangat berbahaya, kan? Ya, kita tahu kenapa dia kabur. Iya, kita semua sangat tahu. Irma menabung semua uangnya. Dia pikir dia bisa membeli seorang ayah. Gadis itu tidak menerima kenyataan bahwa dia yatim piatu. Iya, dan yang lebih buruk lagi, pasangan yang datang untuk mengadopsi anak-anak kita selalu memilih anak yang paling kecil. Irma percaya kalau dengan tabungan recehnya itu bisa membeli seorang ayah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menelpon polisi dan memberitahu mereka bahwa... tidak. Tidak, Nona Balkazar. Ini akan sama seperti hari-hari kemarin saat dia kabur. Irma akan mencari ayahnya di sana-sini, dan begitu dia lapar, dia pasti akan kembali ke panti asuhan. Sedang apa di sini? Hanya duduk. Apa kau menunggu seseorang? Tidak. Siapa namamu? Irma. Hei Irma, kau harusnya tidak berkeliaran di jalan. Sebaiknya kau pulang saja. Aku tidak punya rumah dan aku tidak punya orang tua. Aku baru saja kabur dari panti asuhan. Aku tidak akan pernah menemukan ayah kalau aku dikurung. Tapi kalau di jalan aku mungkin bisa membeli satu. Kau tidak bisa membeli ayah, Irma. Tuhan di surga yang mengirimkannya. Ayahku sekarang ada di surga. Tapi aku punya sedikit tabungan. Sekitar 25.000 yang sudah kutabung untuk membeli ayah. Ini. Halo, rambut palsu yang bagus. Estefania, aku belum pernah melihatnya. Aku baru saja ingin menjemputmu. Siapa yang mengantarmu? Ayah Genova menjemputnya lebih awal dan dia mengantarku. Ayah, boleh aku keluar sebentar nanti? Aku ada janji dengan beberapa teman di kantin. Tentu saja boleh, sayang. Terima kasih, Ayah.
Kau dengar itu? Dia bilang kau sangat cantik dengan rambut palsu itu. Ya, Cassandra selalu murah hati padaku. Terlalu murah hati. Clarissa, aku tidak peduli jika kita tidak punya anak. Yang penting kita bersama dan kita saling mencintai. Benar sekali, tapi semua mimpi dan harapanku ada pada perawatan itu. Aku sangat ingin punya bayi. Clarissa, sayangku, tenanglah. Ya, selalu ada kemungkinan untuk mengadopsi seorang anak. Tidak, itu tidak akan sama. Kau benar sekali. Kau tidak akan merasakan kebahagiaan melahirkan. Tapi sebaliknya, kau akan merasakan kepuasan besar karena melindungi dan mencintai seorang anak yang sangat membutuhkan rumah. Ini untukmu. Iya, terima kasih. Aku harus pergi, tapi aku tidak ingin meninggalkanmu di sini. Pulanglah denganku, rumahku dekat. Kita bisa menelpon panti asuhan agar mereka menjemputmu nanti. Aku tidak tahu di mana panti asuhan itu, dan aku tidak tahu nomor teleponnya. Apa kau punya orang tua, Dulce Maria? Si Pirili. Dan aku juga punya adik laki-laki. Aku tidak mau pergi ke rumahmu. Kenapa tidak? Ikutlah denganku, kita bisa bertemu seluruh keluarga. Aku juga punya anak perempuan. Anak perempuan? Ya, namanya Ciripa. Dia menikah dengan Solovino. Aku juga punya Minino, Florentina, si kura-kura, dan Algodon. Keluarga yang sangat besar. Kau mau bertemu mereka?